Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mayang Putri Dania dari kelas 01 SAKP 005 dengan NIM 221011200508 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, saya akan menyampaikan sedikit tentang profil saya. Saya lulusan dari SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Saya cukup menguasai bahasa Inggris walaupun masih dalam tahap belajar. Semasa SMA, saya pernah mengikuti organisasi siswa intersekolah atau OSIS dan menjabat sebagai bendahara selama 2 periode. Saya bercita-cita menjadi pengusaha properti karena seiring berjalannya waktu, jumlah populasi yang ada di suatu tempat akan semakin bertambah sehingga kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin meningkat. Pengusaha yang menginspirasi saya adalah Dr. Insinyur Ciputra yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1931 dan wafat pada tanggal 27 November 2019. Beliau adalah seorang insinyur dan pengusaha terkenal di Indonesia. Beliau terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses, antara lain pada Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra. Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan Insinyur Ciputra menduduki peringkat ke-27 dengan total kekayaan 950 juta US dollar. Ciputra yang memiliki nama lahir Ci Jin Huan menghabiskan masa kecilnya di Sulawesi Tengah. Sejak kecil, Ciputra sudah merasakan kepahitan hidup. Bapaknya, Ci Simpo, ditangkap oleh pasukan Jepang karena dituduh sebagai mata-mata Belanda dan akhirnya meninggal di dalam tahanan Jepang di Manado. Beliau bersekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Frater Don Bosco di Manado. Setamatnya dari Sekolah Menengah Atas, beliau meninggalkan desanya menuju Jawa. Beliau kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung dan beliau juga bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Pada tingkat 4, ia bersama Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan yang berkantor di sebuah garasi. Setelah Ciputra meraih gelar insinyur pada 1960, beliau pindah ke Jakarta. Beliau mengawali karirnya di Jaya Group, yaitu perusahaan daerah milik Pemda DKI Jakarta. Ciputra bekerja di Jaya Group sebagai direksi sampai dengan usia 65 tahun. Dan setelah itu menjabat sebagai penasihat. Di perusahaan tersebut, Ciputra diberi kebebasan untuk berinovasi, termasuk diantaranya dalam pembangunan proyek Ancol. Kemudian, bersama dengan Sudono Salim, Sudwi Katumono, Budi Brasali, dan Ibrahim Rishad, Ciputra mendirikan Metropolitan Group yang membangun perumahan mewah, Pondok Indah, dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Pada masa itu, Ciputra duduk sebagai Direktur Utama di Jaya Group dan di Metropolitan sebagai Presiden Komisaris. Akhirnya, Ciputra mendirikan grup perusahaan keluarga yaitu Ciputra Group. Pada 1997, terjadi krisis ekonomi yang menimpa ketiga grup yang dipimpin oleh Ciputra, yakni Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Dengan kebijakan moneter dari pemerintah dan diskon bunga dari beberapa bank, ia mendapat kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Akhirnya, 3 grup tersebut dapat bangkit kembali dan kini grup Ciputra telah mampu melakukan ekspansi usaha di dalam dan keluar negeri. Pada 1993, ia bersama Bambang Trihatmojo dan Sigit Haryoyujanto membebaskan lahan 840 hektar di daerah Jonggol Utara yaitu Sukamaju, Setusari hingga Singajaya dan mendirikan kota mandiri bernama Citra Indah Jonggol yang mulai dihuni pada tahun 1996. Bagi Ciputra, Kota Mandiri Citra Indah Jonggol adalah anak kesayangan yang bahkan beliau berwasiat agar dimakamkan bersama keluarga dan sahabatnya di dalam Kota Mandiri Citra Indah Jonggol. Benar saja, setelah wafat, pihak keluarga menunaikan wasiat dari Ciputra untuk dimakamkan di Jonggol. Pada usia ke-75, beliau memilih untuk mengembangkan bidang pendidikan, kemudian didirikanlah sekolah dan Universitas Ciputra. Sekolah ini menitik beratkan kepada kewirausahaan. Dengan sekolah ini, beliau bertujuan untuk menyiapkan para lulusannya menjadi pengusaha. Ciputra saat ini dikenal sebagai sosok penyebar entrepreneurship atau kewirausahaan di Indonesia. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menanamkan pentingnya kewirausahaan untuk membuat bangsa Indonesia maju. Kiprah Ciputra diapresiasi oleh Museum Rekor Indonesia dengan memberikan 2 rekor kepada Ciputra, yakni sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada dosen terbanyak. Ciputra melalui Universitas Ciputra Entrepreneurship Center telah memberikan pelatihan entrepreneurship kepada setidaknya 1.600 dosen. Ciputra juga dinobatkan sebagai Entrepreneur of the Year 2007 versi Ernst & Young. Ciputra meninggal dunia di Singapura pada 27 November 2019 pukul 1:05 waktu setempat.
Jenazahnya disemayamkan sementara di Ciputra Planner Kuningan, Jakarta Selatan selama sepekan dan dimakamkan pada 5 Desember di Memorial Park Citra Indah City, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol. Dari kisah Insinyur Ciputra tadi, kita bisa mendapat pelajaran bahwa masa kecil yang sulit bukanlah penghalang untuk terus berusaha. Selain itu, pendidikan adalah hal utama yang harus diraih meski di usia yang sudah terlambat, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan yang terpenting bagi saya adalah kita akan berhasil jika kita berada di tempat yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai profil saya dan juga kisah dari pengusaha sukses yang berhasil menginspirasi saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.